teman-teman, senang sekali lagi kita bisa ketemu lagi nih di episode terbaru dari Cornerstone Connection. Nah, bersama saya Bill di sini seperti biasa dan ada Brenda, baby. Betul, kita bertiga akan menemani kalian semua. Apa kabar nih teman-teman? Baik, puji Tuhan. Mudah-mudahan teman-teman yang di rumah juga jangan sakit-sakit ya, sakit sehat-sehat selalu. Nah, sekarang sebelum kita masuki ceritanya, gimana? Ada yang mau menyampaikan sesuatu? Silakan. Jadi, gimana? kita siapin mental dulu. Jadi, seperti biasanya, kita sudah tahu ini akan jadi hal yang istimewa setiap triwulan karena bakal ada kuis hadiah. Kuis ada hadiahnya. Kuis berhadiah. Iya. Jadi, jangan lupa buat saksiin terus dari awal sampai akhir karena pertanyaannya bakalan ada di akhir segmen. Betul. Nah, kita langsung aja kita mulai. Nih ada pelajaran Alkitab apa lagi sih ini? Oke, pelajaran pada triwulan kita ini temanya masih sama tentang perjalanan Yesus. Betul. Tapi judul yang pelajaran ketiga ini adalah hari-hari hidup mereka. Di mana inti dari pelajaran kita kali ini adalah apakah kamu merasa lelah secara fisik dan hampa secara rohani nih Kak? Sewaktu kita mengikuti teladan Yesus dalam beristirahat, kita mendapatkan resep untuk bebas dari stres, hidup di dunia yang penuh dengan tekanan batin. Betul sekali. Wow, itu kayak bisa relate sama kita Kak sih di sini Kak. Betul sekali. Nah, kita mungkin langsung masuk ke ceritanya aja ya. Oke. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Oke. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan." Lalu jawab mereka, "Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan." Dan Yesus berkata, "Bawalah kemari kepadaku." Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan, Yesus menegadah ke langit, menegadah ke langit ya, mengucap berkat, lalu memecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya terlebih dahulu, lalu murid-muridnya membagi-bagikan kepada orang-orang banyak, dan mereka semuanya, pelan-pelan, dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang-orang yang lain mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa 12 bakul penuh. Oke. Yang ikut makan kira-kira ini ada 5.000 orang laki-laki. Tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Sesudah itu, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Nah, sementara itu, ia menyuruh orang banyak pulang. Dan juga setelah orang banyak itu disuruh pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Nah, ketika hari sudah mulai malam, ia sendirian di situ dan perahu-perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauh darinya, dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Ada badai kira-kira nih ya, itu di jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Wow, ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab. Dia menjawab, "Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu, berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tapi nih ketika dia udah ngerasa ada angin, udah mulai seliburan di situ. Tiup angin gitu ya. Tiup angin. Terus dia nih mulai takut, mulai tenggelam, terus langsung berteriak pada Tuhan, "Tuhan, tolonglah aku." Nah, segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah.
Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia katanya. Sesungguhnya engkau anak Allah. Amin. Nah, gimana ceritanya? Luar biasa sekali ya. kan? Keren Mungkin kita banget. udah sering mendengarnya, tapi Ini pasti bakalan dikupas benar. lagi Kita lebih kupas dalam. lagi, teman-teman. Asik. Pasti penasaran. Untuk itu ayo kita sebelum masuk ke segmen berikutnya, ayo kita saksikan sama-sama Profesor Corner dalam segmen Apakah kamu tahu? Apakah kamu tahu sebuah desa kecil di tepi danau, Bethsaida, secara literal berarti rumah nelayan. Tempat itu sudah bernama Bethsaida jauh sebelum Yesus, sang penjala manusia muncul. Di desa itulah Petrus, Filipus, dan Andreas, murid-murid Yesus lahir. Dan mereka semua nelayan loh. Nah, di dekat Bethsaida, Yesus dan murid-muridnya beristirahat. Di situ juga Yesus memberi makan 5.000 orang. Dan di tepi danaunya, murid-murid melihat Yesus berjalan di atas air. Nah, itu dia informasi yang Profesor Corner bagikan hari ini. Semoga bermanfaat. Balik lagi bersama kami di Cornerstone Connection. Nah, program ini hadir untuk selalu membimbing kamu dalam mempelajari Alkitab lebih dalam lagi, dan di segmen pada kali ini juga telah hadir bersama kami. Kita bukan bertiga lagi, tapi bersama Pendeta Benny Tambunan. Halo Pendeta. Halo. Apa kabar Pendeta? Apa kabar? Baik-baik. Kalian? Baik. Baik-baik semua? Sehat, kuat. Kuat. Nah, lanjut guys. Oke. Saat ini kita akan membahas apa kakak-kakak? Hari-hari hidup mereka. Hari-hari hidup mereka. Hari-hari Ya. hidup mereka. Nah, dan ayat inti kita sepanjang satu minggu ini terdapat dalam Markus 6 ayat 30 sampai 31, akan dibacakan oleh Kak Abebi. Silakan Oke. Kak Abebi. Markus 6 ayat 30 sampai 31. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu ia berkata kepada mereka, "Marilah ke tempat yang sunyi supaya kita sendirian dan beristirahat seketika." Oke, makasih Kak Abebi. Nah, sekarang kita akan lanjut ke baca sekilas cahaya yang terdapat dalam Alfa Omega jilid 5 halaman 394. Pada semua orang yang berada di bawah pelatihan Allah hendaknya menunjukkan suatu kehidupan yang tidak sama dengan yang duniawi. Ada kebiasaannya, praktik-praktiknya, dan setiap orang memerlukan suatu pengalaman pribadi dalam usaha memperoleh suatu pengetahuan akan kehendak Allah. Kita harus secara pribadi mendengarkan Dia berbicara ke dalam hati. Bila setiap suara yang lain didiamkan, lalu dalam ketenangan kita menunggu di hadapannya. Ketenangan jiwa itu membuat lebih jelas suara Allah yang mengundang kita. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Mazmur 46 ayat 11. Di sini sajalah perhentian yang benar didapat. Ya. Ya, luar biasa sekali bacaan sekilas cahaya kita. Nah, baiklah. Di segmen kali ini kita mau apa? Itu dia. Ada pastinya pertanyaan yang telah kita siapkan Bertanya-tanya. untuk Kamu kita bertanya-tanya. bertanya ke pendeta. Nanya. Ya. Ribet ya. Jadi ini pelajarannya kan pendeta udah sering banget kita sering dengar, tapi masih banyak pertanyaan yang kita ingin tanyakan. Betul. Jangan yang susah-susah ya. Oh iya, tenang, Pak ini Pendeta. pertanyaan Enggak, Iya. enggak susah tapi agak sulit. Oke, Boleh. untuk pertanyaan yang pertama, Pak Pendeta. Kalau kita lihat nih selama pelajaran kita minggu ini, apakah yang dapat kita pelajari nih dari bagaimana Yesus menggunakan karunia-Nya, Pak Pendeta? Betul. Iya, pelajaran kita kan lanjut yang lalu, yang minggu lalu, bahwa Yesus kan suruh pergilah, kan betul, Yesus pergi, ya, beritakan, kemudian sembuhkan, dikasih kuasa untuk menyembuhkan orang sakit dan lain sebagainya untuk memperkenalkan siapa Yesus sebenarnya. Kemudian pada waktu mereka kembali, maka Yesus bilang, ya tentu sudah capek, sudah lainnya, ayo kita sejenak untuk mengambil tempat, ya, untuk mereka boleh tinggal sejenak sama-sama untuk menyendiri. Kalau kita bilang apa sih, piknik, retreat gitu lah ya. Healing.
healing. Ya istilah sekarang ya. healing. Jadi pergi, kemudian itulah yang diberikan dalam pelajaran kita bahwa kita perlu untuk menyendiri, perlu mengambil waktu untuk memberikan bagi jiwa kita satu hal yang baru lagi. Terima kasih pendeta. Oke, Itu butuh ya guys. Iya, kita butuh healing tipis-tipis. Pertanyaan kedua, kita langsung lanjut. Apakah Yesus mengambil waktu untuk beristirahat di antara 2 episode ini? Nah, jika demikian 2 itu cerita kenapa? mungkin ya. Iya, 2 episode, 2 cerita sama aja lah ya. Boleh. Boleh. Ya, silakan. Iya, Yesus kan yang pertama itu kasih memberi makan begitu banyak orang, 5.000 ya. Kemudian juga dia pergi kemudian mengangkat muridnya pada waktu ingin kecemplung gitu ya. Jadi kan ini memberikan satu pelajaran bagi mereka, sebenarnya ya kamu harus punya iman, punya kekuatan. Dan pada waktu kamu sudah capek lain sebagainya, mari yuk sejenak kita menyingkir, sejenak dari kesibukan-kesibukan kita menyingkir, kita berdiskusi, kalau kita sekarang ya, berdiskusi bersama waktu Yesus dengan murid-muridnya ya. Ini ya, jadi berdiskusi bersama untuk mengevaluasi, untuk lain sebagainya, apa yang harus kita lakukan kemudian. Itu hal yang penting untuk kita menenangkan diri kita, mengadakan kembali hubungan kita dengan Tuhan. Kalau sekarang ini, ya mengambil waktu sejenak kita dari segala kesibukan kita dan lain sebagainya, untuk ya kita berdoa, kita baca firman Tuhan, ya kita mengenal, mendekatkan diri kita kepada Tuhan, mengevaluasi diri kita sendiri. Kemudian kita akan mempunyai satu kekuatan baru tentunya setelah kita mengevaluasi semua kegiatan-kegiatan kita. Dan hubungan yang paling nikmat, hubungan yang paling enak itu adalah pada waktu kita secara pribadi berhubungan langsung dengan Tuhan. Itu waktu yang paling nikmat. Ya, itu paling nikmat. Jadi kita bisa mendengar suara Tuhan, kita bisa tahu bagaimana keinginan Tuhan bagi kita. Kita punya kesegaran baru dalam kehidupan kita. Jadi kita setelah itu kita tidak akan pernah takut ya dalam pencobaan atau masalah-masalah yang ada dalam kehidupan kita. Nah, tapi pendeta, ketika tadi pendeta bilang kadang-kadang kita kayak Petrus nih pendeta, kadang-kadang iman kita suka ragu, bimbang. Nah, untuk itu bagaimana caranya agar iman kita nih di sini mungkin dan teman-teman yang ada di rumah kuat dan tanpa rasa bimbang begitu pendeta beriman? Iya, kita seringkali merasa satu bimbang, bisa jadi bimbang. Yang kedua kita merasa pede banget. Ya kan? Tuhan ada sama saya. Betul. Ya. Saya sudah berdoa, mungkin saya sudah berpuasa lainnya. Ya udahlah, saya bisa lakukan ini. Ya. Tanpa kita melihat bahwa kita tetap sebenarnya bergantung kepada Tuhan. Nah, untuk kita boleh tetap bergantung kepada Tuhan itu jangan pernah kita mengandalkan kepada diri kita sendiri. Ya. Ambil waktu untuk kita membaca firman Tuhan, ambil waktu kita untuk berhubungan dengan Tuhan, ambil waktu untuk kita berdoa kepada Tuhan, ya. Jangan berdoa hanya 3 kali sehari waktu makan. Gitu hanya waktu makan. Atau pada waktu itu juga kalau memang bertelut atau duduk, kadang-kadang udah sambil bantal, amennya lupa. Betul sekali. Itu siapa tuh yang kayak gitu? Jadi jangan, kita perlu waktu ya, menyisihkan waktu kita supaya kita punya iman juga akan kuat, dan kebimbangan, keraguan dalam iman kita bisa hilangkan. Jadi kita percaya bahwa Tuhan akan menuntun, Tuhan akan melihara kita ya setelah kita mengadakan healing kalau istilah sekarang ya, yang sejenak untuk melakukan segala sesuatunya dalam kehidupan kita. Amin. Betul, itu sangat relate sekali dan insightful buat kita pastinya ya. Nah, selanjutnya kakak-kakak kita sudah bertanya tadi dan pendeta sudah menjawab. Kita akan kembali lagi ke segmen selanjutnya. Tapi tunggu dulu, aku agak capek karena aku dulu dari iya. Nah, jadi teman-teman, kita akan kembali lagi nih di segmen selanjutnya. Tapi tunggu dulu, kita mau dengerin pendapat-pendapat dari teman-teman kita dalam segmen Apakah Pendapatmu?
Nama saya Vincent Pasaribu, saya kelas 10 IPA dari Perguruan Advent 14 Bekasi. Nama aku Brandon David, duduk di kelas 11 dan bersekolah di SMA Perguruan Advent 14 Bekasi. Oke, perkenalkan nama saya Yonatan Levi Nugroho, saya kelas 11 IPS, saya sekolah di SMA Perguruan Advent 14 Bekasi. Nama aku Intan Remauli, aku sekarang duduk di kelas 11 IPA dari SMA Perguruan Advent 14 Bekasi dan Teken. Yang saya lakukan pada hari libur, yang pasti nggak belajar. Yang saya pilih itu tidur. Karena di hari libur setelah belajar, apalagi setelah ujian, rasanya pengen banget tidur di atas kasur dan gak ngapa-ngapain. Itu aja sih. Kalau saya selama libur jujur aja main game. Main game dan mungkin sedikit-sedikit chatting-chatting. Karena kalau libur biasanya kan teman-teman lain juga ikut libur dan bisa main bareng. Jadi ya teman juga banyak online, jadi pasti mabar. Oke, jujur aja Bang, saya akan pilih nomor 1, bermain game. Karena di hari libur saya pasti malas buat belajar, mending saya main game. Karena apa? Itu main game bisa menghibur diri kita sendiri Bang. Kalau libur pilih nomor 2, ngajak temen nongkrong atau ngajak ke mall. Ya karena self reward ya, dari Senin sampai Jumat gitu kan udah pusing, udah belajar gitu kan, ngurusin biasalah organisasi. Habis itu udah beres-beres rumah juga pulangnya. Jadi kita harus self reward sama teman-teman nongkrong, tapi beresin rumah juga sih tetap. Ya. Connection. Nah, itu dia. Tadi Tanggapan dari teman-teman Cornerstone kita. Dari PAB sekolah, ya? Iya. Iya. Iya, itu BTW sekolah aku lama. Aku lulusan TMI, itu. sedikit TMI. Oh iya, lanjut. Tadi kita juga udah dengar pendapat-pendapatnya. Ada yang kalau hari lagi libur, ada yang main game, banyakan main game ya tadi. Iya. Terus Tidur, ada juga yang cowok-cowoknya self reward ya. Betul tadi. sekali. Wow. Itu butuh sih Kak, butuh. Iya. Terus, iya ini dia nggak kerasa. Kita relate semua nggak tapi? Enggak juga sih. Lebih ke tidur sih. Lebih ke tidur. Tidur, relate ya, iya, tidur. betul. Udah paling Iya. bener tidur. Kalau aku sih olahraga. Ya ternyata boleh langsung. Nggak terasa. Lebih ke olahraga ya. Ya. Sudah Nggak mau terasa ternyata berakhir. diskusi kita kan akan berakhir nih. Ternyata Betul. boleh kasih kesimpulan terkait pelajaran saat ini. Iya, kesimpulan pelajaran kita untuk yang ketiga ini, hari-hari hidup mereka, dipertanyakan bagi kita setelah kita melakukan semua tugas-tugas kita, pekerjaan kita, dan lain sebagainya, biasanya apa yang kita lakukan? Yesus memberikan contoh dalam hidupnya bersama dengan murid-muridnya adalah, mari pergi sejenak, mengasingkan diri sejenak, kemudian mereka mengadakan hubungan sesama, mereka bertanya, mereka mengevaluasi segala sesuatunya. Pertanyaan bagi kita dalam pelajaran ini adalah, apa yang kita lakukan pada waktu masa kita tidak melakukan pekerjaan setelah kita mengasingkan diri. Maka kita dimintakan adalah hubungan yang paling nikmat, hubungan yang paling enak adalah pada waktu kita berhubungan dengan Tuhan. Ambil waktu sejenak di antara kesibukan kita untuk kita boleh merefresh kembali kita punya semuanya untuk berhubungan dengan Tuhan. Belajar firman Tuhan, berdoa kepada Tuhan, minta kekuatan, maka kita akan mendapatkan hasil yang baik, semangat yang baru dalam segala aspek kehidupan kita, juga dalam iman kerohanian kita. Amin. Terima kasih ternyata. Nah, teman-teman di rumah, seperti tadi yang di segmen awal kita udah bilang, bakalan ada kuis berhadiah. Jadi dengerin baik-baik pertanyaannya mau dibacain sama Kak Saibil. Ya. Nah, teman-teman, pertanyaannya adalah, dengar baik-baik, jam berapa
Yesus berjalan di atas air. Aku bacain sekali lagi. Jam berapa Yesus berjalan di atas air? Nah, jadi teman-teman dapat menulis jawabannya dengan membalas story Instagramnya Hope Channel Indonesia, teman-teman, seperti biasa dengan format hashtag Cornerstone 3 jawaban ya. Spasi jawaban. Contohnya misalkan jawabannya senja. Senja. Kok dia tuh bagus ya contohnya. Soalnya cocok gimana gitu. By the way, ya jadi teman-teman jangan lupa ketik hashtag Cornerstone 3 spasi jawaban ya, atau senja ya tadi, spasi senja. Jadi buruan ketik jawabannya dan menangkan hadiahnya, karena ini beneran guys, ini No fake. real no fake ya. Anti fake club. Makanya buruan untuk menangkan hadiahnya, dan untuk melihat pemenangnya langsung teman-teman bisa lihat di story Instagramnya Hope Channel Indonesia. Dan untuk menjawabnya jangan lupa pakai tanda hashtag, karena kalau nggak pakai tanda hashtag walaupun benar jawabannya tapi nggak salah. Iya betul. Jadi itu saja pertanyaannya kali ini. Silakan. Oke. Baik Pak Pendeta, karena kita sudah selesai nih pembelajarannya. Bolehkah Pak Pendeta mendoakan kami yang di studio ataupun teman-teman yang di rumah? Oke. Kita berdoa. Bapa Tuhan kami yang bertata dalam surga, kami terima kasih karena tuntunan Tuhan bagi kami. Kami terima kasih atas pelajaran yang Tuhan berikan bagi kami. Biarlah pelajaran ini boleh merupakan satu kekuatan bagi kami. Kami boleh mengasingkan waktu kami sejenak untuk berhubungan dengan Tuhan, untuk mendapatkan kekuatan yang baru. Tuhan bersama-sama dengan semua orang-orang muda dimanapun mereka berada, dalam semua aktivitas serta kegiatan mereka. Yang sakit, Tuhan memberikan kesembuhan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami, karena kami berdoa dalam nama anak Yesus Kristus Tuhan dan selamat kami. Amin. Amin. Oke, jadi itulah pembahasan pelajaran Cornerstone kita sepanjang pekan ini bersama sahabat-sahabat di studio. Terima kasih kakak-kakak dan kasihnya pendeta. Terima kasih sudah berakhir teman-teman. Nah, terima kasih juga teman-teman sudah menonton kami. Semangat terus dalam mempelajari Alkitab dan bagikanlah pekabaran yang indah ini kepada semua orang, karena banyak janji dan pengharapan yang Tuhan tulis buat kita semua. Amin. Oke, terima kasih sahabat Hope Channel yang selalu setia mencari dan belajar firman Tuhan melalui Cornerstone Connection.